Santapan Harian, Rabu, 23 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang berbelas kasih, kami mohon berikanlah kami roh-Mu dan juga hikmat-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yoel 3 ayat 9-16. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Sahabat Santapan Harian, Kitab Yoel diakhiri dengan kontras antara keadaan umat Allah dengan musuhnya. Mereka yang berseru kepada Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan Allah di Yerusalem. Sebaliknya, musuh umat Allah akan dihukum. Sebelumnya, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berkumpul di lembah Yosafat, yaitu lembah penentuan. Ini adalah saat-saat menegangkan karena Allah akan mengumumkan penghakimannya. Bangsa-bangsa bergetar mendengar suara Tuhan karena suaranya seperti auman seekor singa. Hukuman akan dijatuhkan atas kejahatan bangsa-bangsa. Mesir dan Edom dihukum karena kekerasan terhadap Yehuda. Namun tidak demikian dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka akan terluput dari hukuman Allah. Mereka akan berdiam bersama Allah di tempatnya yang kudus, Yerusalem. Ketika keadaan dunia akan berubah menjadi tanpa kekerasan dan kekejaman, maka segala ciptaan akan tinggal dalam damai bersama Allah. Damai dengan Allah berarti terjalinnya persekutuan yang erat dengannya. Umat bisa memanggil Allah dengan sebutan Abba. Sapaan ini menunjukkan keintiman dan relasi yang personal antara Allah dan umat pilihannya. Bukan hanya relasi yang berubah, tetapi keadaan juga dipulihkan. Segala bentuk kekerasan akan sirna. Tatanan pun akan damai dan teratur. Orang-orang tidak lagi meratap, melainkan bersorak-sorak. Inilah gambaran umum tentang bagaimana kehidupan yang damai bersama Allah. Damai dengan Allah terjadi ketika Sang Raja Damai bertahta di dalam hidup manusia. Meminjam perkataan Yesaya,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat Yesaya itu digenapi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang telah lahir menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus, manusia diperdamaikan dengan Allah untuk menerima anugerah keselamatan darinya. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Allah untuk mendamaikan hati kami dan menebarkan benih damai-Mu bagi sekeliling kami. Di dalam damai-Mu Kristus kami berteduh. Amin.